Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Irawan Indrajaya, NIM 2020-30-10076, Fakultas Vokasi Prodi D3 Elektromedis, Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan ringkasan materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Outline-nya itu berupa: pertama, Pancasila sebagai sumber energi, semangat pengembangan iptek bagi generasi bangsa di era digital. 2. Sila pertama Pancasila menurut agama-agama di Indonesia. 3. Sila kedua Pancasila menurut agama-agama di Indonesia. 4. Sila ketiga Pancasila menurut agama-agama di Indonesia. 5. Sila keempat Pancasila menurut agama-agama di Indonesia. 6. Sila kelima Pancasila menurut agama-agama di Indonesia. 7. Pancasila sebagai pendidikan karakter generasi bangsa di era digital. Yang ke-8, menjaga dan mempertahankan ideologi Pancasila bagi generasi bangsa di era digital. Yang ke-9, Pancasila sebagai pondasi pemersatu perbedaan-perbedaan di Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu bagi generasi bangsa di era digital. Pancasila merupakan satu kesatuan dari sila-silanya, harus merupakan sumber nilai, kerangka berpikir, serta asas moralitas bagi pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengembangan ilmu dan teknologi terlebih yang menyangkut manusia haruslah selalu menghormati martabat manusia, haruslah meningkatkan kualitas hidup manusia baik sekarang maupun di masa depan, membantu pemekaran komunitas manusia baik lokal, nasional maupun global, harus terbuka untuk masyarakat, lebih-lebih yang memiliki dampak langsung pada kondisi hidup masyarakat, dan ilmu dan teknologi hendaknya membantu penciptaan masyarakat yang semakin lebih adil. Yang kedua, Pancasila sebagai paradigma perkembangan iptek bagi generasi muda. Paradigma adalah cara mendasar atau mempersepsi, berpikir, menilai, dan melakukan yang berkaitan dengan sesuatu secara khusus tentang realitas. Pancasila sebagai paradigma artinya nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif menjadi dasar, kerangka, acuan, dan tolak ukur segenap aspek pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia. Konsep Pancasila sebagai paradigma pembangunan iptek dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan peningkatan harkat dan martabatnya, maka manusia mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Pancasila yang sila-silanya merupakan suatu kesatuan yang sistematis, haruslah menjadi sistem etika dalam pengembangan iptek. Dampak positif dari adanya iptek yaitu memberikan berbagai kemudahan, memperluas mudahnya akses terhadap berbagai informasi, hingga memperluas wawasan serta pengetahuan. Selain dampak positif, ada pula dampak negatif yang ditimbulkan, yaitu hilangnya budaya tradisional, muncul berbagai kejahatan di dunia maya atau cybercrime, hingga timbulnya berbagai masalah sosial. Yang ketiga, itu sila pertama Pancasila menurut agama-agama di Indonesia. Keragaman agama merupakan sebuah ketetapan Tuhan bagi bangsa Indonesia yang mesti dijaga dan dirawat, dan itulah letak kekuatan dan keunikan dari bangsa Indonesia yang sudah sepatutnya disyukuri. Makna dari sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa dari setiap agama di Indonesia, yaitu berusaha bersama untuk menjaga dan mengajak pengikut serta penganut agamanya untuk berpartisipasi dalam menciptakan suasana damai lahir batin tanpa menimbulkan konflik di tengah keragaman agama di masyarakat. Namun yang memicu terjadi konflik relasi umat beragama, kesalahannya bukan terletak pada agamanya, melainkan oleh karena pemahaman agama atau teologi yang dangkal dan interpretasi terhadap teks suci secara keliru yang ditafsirkan sesuai dengan keinginan kelompok agamanya, yang pada akhirnya bermetamorfosis menjadi watak beragama yang fundamentalis dan radikal.
Watak beragama yang demikian hanya akan merusak budaya toleransi dan kerukunan yang sudah diwariskan oleh para pendahulu bangsa Indonesia. Yang keempat yaitu ada sila kedua Pancasila menurut agama-agama di Indonesia. Tidak ada negara yang tidak mempunyai ideologi, termasuk Indonesia. Pancasila sudah lama menjadi ideologi bangsa Indonesia. Kesaktian Pancasila sudah teruji. Meskipun demikian, masih banyak subjek bangsa ini yang tidak menempatkan sebagai ideologi yang diikuti atau ditaati. Mereka menunjukkan sikap dan perilaku berlawanan dengan ideologi, sehingga layak dikategorikan sebagai pelanggar atau melakukan pelecehan padanya. Bentuk perbuatan yang ditunjukkan dalam melecehkan sila kedua dari Pancasila ini adalah radikalisme, baik secara individual maupun kelompok. Pancasila sebagai penjaga multikulturalisme hanya disikapi sebagai kumpulan teks yang tidak bermakna. Bangunan multikulturalisme atau kebinekaan menjadi rentan terkoyak akibat perilaku sebagai elitis bangsa yang tidak melaksanakan atau menegakkan keadilan. Pancasila sebagai dasar negara mengandung arti bahwa Pancasila itu merupakan landasan bagi penyelenggaraan negara dan sistem pemerintahan yang memiliki kedudukan tertinggi. Pada hakikatnya merupakan sumber dari sumber hukum yang dalam ketatanegaraan Indonesia. Jadi segala peraturan yang ada harus berlandaskan Pancasila. Peran Pancasila dalam menghambat atau menurunkan radikalisme di Indonesia itu sangat penting demi mewujudkan bangsa Indonesia yang tentram dan bertambah maju, dan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dalam menjalankan kehidupan. Yang kelima, sila ketiga Pancasila dalam kerukunan dan toleransi beragama. Makna Pancasila. Pancasila merupakan rumusan atau pedoman dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara baik seluruh rakyat Indonesia. Istilah Pancasila terdiri dari dua kata dalam bahasa Sanskerta, panca yang berarti lima dan sila yang bermakna prinsip atau asas. Makna sila ketiga persatuan Indonesia dalam kerukunan dan toleransi beragama, memberikan rasa pengakuan serta penghormatan dan menghargai perbedaan dalam masyarakat Indonesia. Perbedaan ini dapat ditinjau dari agama, ras maupun budaya. Adapun upaya untuk membantu membangkitkan rasa kerukunan atau toleransi beragama seperti kebersamaan, saling bantu membantu, gotong royong dan bermasyarakat, persatuan bangsa agar terbebas dari segala bentuk konflik masyarakat, menghormati perbedaan, memberi rasa pengakuan dan rasa hormat terhadap perbedaan dalam masyarakat Indonesia. Yang ke-6 itu implementasi sila keempat Pancasila menurut agama-agama di Indonesia. Makna sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu demokrasi, permusyawaratan, pemimpin yang hikmat. Wujud implementasi sila keempat berlandas Pancasila. 1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. 2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. 5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Yang ke-6 itu keadilan sosial. Sila kelima Pancasila dalam perspektif pandangan agama Islam dalam Al-Quran. Itu keadilan sosial adalah keadilan yang pelaksanaannya tergantung dari struktur-struktur kekuasaan dalam masyarakat. Struktur-struktur yang mana terdapat dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ideologi. Maka membangun keadilan sosial berarti menciptakan struktur-struktur yang memungkinkan pelaksanaan keadilan. Terkait dengan masalah hubungan antara muslim dan non-muslim, Pancasila sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengacu pada seluruh rakyat Indonesia tanpa memilah perbedaan suku dan agama. Jadi konsep keadilan Pancasila tersebut tidak ada kaitannya dengan hubungan antara non-muslim dan muslim. Nilai-nilai keseluruhan yang tertuang dalam Pancasila seperti persatuan dan kesatuan, kemanusiaan, dan prinsip-prinsip berdialog menjadi kata kunci dan rumusan yang menjalin hubungan baik antar muslim dan non-muslim. Islam secara khusus mengakui adanya
pluralitas dan kemajemukan baik dalam bidang agama, ras, dan kultur sebagai kehendak Allah. Ketujuh itu Pancasila sebagai pendidikan karakter generasi bangsa di era digital. Pendidikan karakter adalah pendidikan yang mengajarkan kebiasaan berperilaku dan cara berpikir yang membantu individu dalam kehidupannya. Tujuan pendidikan karakter membentuk generasi bangsa yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, membentuk jiwa patriot atau suka menolong sesama, membentuk generasi pada iptek, menumbuhkan keterampilan sosial dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, menumbuhkan generasi bangsa yang tangguh, toleran, bermoral, dan berakhlak mulia. Manfaat pendidikan karakter di era digital meningkatkan jiwa nasionalis dan mengetahui sikap yang harus ditunjukkan dalam bertindak, mengurangi terjadinya overdosis informasi digital, memperkuat serta memperbaiki tugas dari masyarakat, pemerintah agar selalu bertanggung jawab sebagai pembentuk dan pengembang kemampuan masyarakat di Indonesia agar berpikiran berhati sesuai dengan Pancasila. Yang ke-8, implementasi nilai-nilai Pancasila dan mempertahankan ideologi bangsa. Pancasila merupakan dasar ideologi negara yang mengandung nilai-nilai budaya sejak zaman nenek moyang dulu. Pancasila disusun dari 5 sendi utama yang diusulkan oleh pendiri bangsa dengan memikirkan kepentingan negara. Ideologi memainkan peran penting dalam integrasi suatu negara, terutama pada negara-negara berkembang. Oleh karena itu, Pancasila berisi nilai-nilai bangsa Indonesia yang juga harus diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila perlu disosialisasikan dan ditanamkan kembali khususnya bagi anak muda dalam prosesnya untuk mengembangkan dirinya untuk menjadi masyarakat yang modern dan dapat mempertahankan eksistensinya. Salah satu tantangan terberat dalam melawan arus negatif globalisasi adalah menyiapkan pendidikan bagi anak muda yang akan melakukan pembangunan Indonesia di masa mendatang. Diharapkan kemajuan negara Indonesia kelak dapat sesuai dengan visi dan misi yang telah dituangkan para pembela negara pada Pancasila. Yang terakhir, yang ke-9, Pancasila sebagai pondasi pemersatu perbedaan-perbedaan di Indonesia. Sila ketiga Pancasila yakni sila persatuan Indonesia, yakni bahwa Pancasila sangat menekankan dan menjunjung tinggi persatuan bangsa. Hal ini berarti bahwa Pancasila juga menjadi salah satu pemersatu bangsa, disebutnya sila persatuan Indonesia, sekaligus juga menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki perbedaan-perbedaan. Pengaruh Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa. Pancasila berperan penting sebagai dasar kehidupan bersama di Indonesia. Pancasila menghargai seluruh umat beragama di Indonesia tanpa mengutamakan atau membeda-bedakan salah satu golongan agama. Pancasila ini menjadi lebih sesuai bagi Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam agama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.